Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita renungkan, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa tidak semua manusia mau menerima petunjuk, meskipun kebenaran telah datang dengan sangat jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6, "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman." Ayat ini bukan sekadar berbicara tentang orang lain. Ayat ini adalah cermin agar kita memeriksa diri sendiri. Jangan sampai hati kita perlahan-lahan menjadi keras sehingga sulit menerima nasihat dan petunjuk Allah. Apa itu ingkar? Ingkar bukan hanya tidak percaya kepada Allah. Ingkar juga bisa berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Ada orang yang tahu mana yang benar, tetapi karena kesombongan, ia menolaknya. Ada yang tahu salat itu wajib, tetapi terus meninggalkannya. Ada yang tahu kejujuran itu baik, tetapi tetap memilih kebohongan. Ada yang tahu Al-Quran adalah petunjuk, tetapi enggan menjadikannya pedoman hidup. Inilah bentuk-bentuk pengingkaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab seseorang menjadi ingkar. Penyebab pertama adalah kesombongan. Iblis sebenarnya tahu Allah adalah Tuhannya. Namun ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ia menolak karena merasa lebih baik. Kesombongan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ketika seseorang merasa paling benar, paling pintar, paling hebat, maka nasihat tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Penyebab kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Banyak orang mengetahui kebenaran, tetapi kebenaran itu bertentangan dengan keinginannya. Karena itu ia memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah. Padahal hawa nafsu hanya memberikan kesenangan sesaat, sedangkan petunjuk Allah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Penyebab ketiga adalah cinta dunia yang berlebihan. Ketika hati terlalu sibuk mengejar harta, jabatan, dan pujian manusia, maka hati menjadi lalai dari mengingat Allah. Dunia bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia menguasai hati. Tanda-tanda hati mulai ingkar. Sahabat sekalian, ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Pertama, sulit menerima nasihat. Setiap kali dinasihati, yang muncul justru kemarahan. Kedua, merasa tidak membutuhkan Allah. Ketika hidup sedang lancar, ia lupa berdoa dan lupa bersyukur. Ketiga, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dibaca, tetapi tidak menggerakkan hati. Keempat, menganggap dosa sebagai hal biasa. Semakin sering berbuat dosa, semakin hilang rasa bersalah. Inilah tanda hati yang mulai mengeras. Bahaya hati yang keras. Hati yang keras membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah setiap hari, tetapi tidak mengambil pelajaran. Ia menyaksikan pergantian siang dan malam, kesehatan, rezeki, kehidupan, bahkan kematian, namun tetap tidak sadar bahwa semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Hati yang keras juga membuat seseorang kehilangan ketenangan. Meskipun hartanya banyak, jabatannya tinggi, dan hidupnya tampak mewah, jiwanya tetap gelisah. Karena ketenangan sejati hanya datang dari mengingat Allah. Pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Lihatlah kehidupan kita. Kadang Allah sudah memberi peringatan melalui kesulitan ekonomi. Kadang melalui sakit. Kadang melalui kegagalan. Kadang melalui kehilangan. Namun banyak manusia yang setelah masalah selesai, kembali melupakan Allah. Padahal setiap ujian adalah panggilan agar kita kembali mendekat kepadanya. Orang yang beriman mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Sedangkan orang yang ingkar hanya melihat peristiwa sebagai kejadian biasa. Bagaimana agar tidak menjadi orang yang ingkar? Pertama, perbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kedua, biasakan menerima nasihat dengan lapang dada. Ketiga, selalu berdoa agar Allah menjaga hati kita. Keempat, berkumpul dengan orang-orang saleh yang mengingatkan kita kepada Allah. Kelima, perbanyak istighfar, karena dosa yang terus menumpuk dapat menggelapkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa memohon keteguhan hati kepada Allah. Karena hati manusia dapat berubah kapan saja. Renungan mendalam. Sahabat yang dirahmati Allah,
Jangan pernah merasa aman dari kemungkinan hati menjadi keras. Hari ini kita mungkin rajin beribadah. Hari ini kita mungkin mencintai Al-Quran. Tetapi tanpa pertolongan Allah, semuanya bisa berubah. Karena itu jangan sombong dengan amal kita. Mintalah kepada Allah agar hati kita selalu diberi petunjuk. Ketika mendengar kebenaran, terimalah. Ketika mengetahui kesalahan, segeralah bertaubat. Ketika mendapat nasihat, dengarkanlah dengan rendah hati. Orang yang mulia bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang yang mulia adalah orang yang mau kembali kepada Allah ketika menyadari kesalahannya. Penutup, sahabat sekalian, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari siapa yang ingkar di luar sana. Tanyakan kepada diri kita, apakah aku masih mudah menerima kebenaran? Apakah aku masih tersentuh oleh ayat-ayat Allah? Apakah aku masih memiliki rasa takut kepadanya? Jika jawabannya mulai berkurang, maka segeralah kembali kepada Allah. Karena selama nyawa masih di dalam badan, pintu taubat masih terbuka. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang menerima petunjuk, mencintai Al-Quran, dan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.